Nya Pak Hanung, Oh, saya dan Cusnul, nggih nggih. Nanti diperbaiki nggih, Bapak. berarti koordinatornya kan Ibu ya? Nggih, koordinatornya saya, Oh, nanti, dosennya ada Bu Kusnul sama Pak Hanung. baik Bu. Saya lihat di RPS yang awal tuh Pak Rejako, maaf. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Nah, untuk latar belakang masalah, jadi sekarang itu lari digemari di Amerika sendiri 60 juta orang berlari pada tahun 2017. Di Indonesia berbagai event lari nasional bisa dilihat di kalender lari 2025 udah sangat penuh. Kemudian bulan kemarin Januari 2025 di Bandung ada 4 event lari dalam 1 bulan kemarin. Komunitas melari meningkat pesat. Nah, penambahan minat ini memicu para komunitas itu untuk menaikkan grid dari misalkan atau PES, ada misalkan dari PES 8 naik ke PES 7. Nah, itu memerlukan latihan dengan menambah porsi dan beberapa mengalami kerentanan cedera. Nah, prevalensi cedera sendiri untuk lari itu paling tinggi pada nyeri lutut 28%, kemudian ankle atau telapak kaki ada 26%, dan pada betis 16%. Nah, ketika nyeri lutut itu tidak ditangani, bisa mengakibatkan aktivitas terganggu dan meningkatkan tingkat nyeri, sehingga bisa mempengaruhi kualitas kehidupannya. Nah, sakit lutut sendiri bisa diobati secara konvensional kedokteran dan komplementer atau gabungan, di mana salah satu dari terapi konvensional itu akupuntur dan bekam api bisa untuk menurunkan skala nyeri pada sakit lutut. Akan tetapi masih sedikit penelitian akupuntur dan cupping api pada kasus nyeri lutut di pelari, apalagi membandingkan antara kedua teknik tersebut. Kemudian kemarin alhamdulillah di Senin 24 Februari kemarin penjajakan di klub Seliweran itu ada 14 orang, 10 di bekam dan 4 di akupuntur. Dengan pertimbangan waktu saat itu menunjukkan dengan penjajakan aja ada penurunan skala nyeri sesudah terapi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti perbedaan efektivitas antara terapi akupuntur metode titik lokal dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri di klub pelari Seliweran Kota Bandung. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah akupuntur titik lokal efektif dalam menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub lari Seliweran Kota Bandung? Yang kedua, apakah terapi cupping api efektif dalam menurunkan skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub lari Seliweran Bandung? Yang terakhir adalah, apakah ada perbedaan efektivitas terapi akupuntur lokal dan terapi cupping api dalam meredakan nyeri lutut? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas terapi akupuntur titik lokal, menganalisis efektivitas terapi cupping api, keduanya dalam menurunkan skala nyeri lutut, kemudian membandingkan antara keduanya. Manfaatnya bagi peneliti adalah menambah evidence base dan teori akupuntur untuk kedua metode tersebut terhadap penurunan skala nyeri. Untuk profesi sendiri, mudah-mudahan bisa menambah informasi dan gambaran tentang akupuntur metode titik lokal dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Untuk institusi, bisa meningkatkan pemahaman akupuntur, teori akupuntur titik lokal dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Sementara untuk masyarakat bisa memberikan informasi dan manfaat pengaruh akupuntur metode titik lokal dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Untuk keaslian penelitian ini saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama yang ditulis oleh Kesuma tentang pengaruh akupuntur terapi dan dry cupping terhadap penurunan skala nyeri di Jabung Village, Gatiwano, Klaten. Ini yang penelitiannya dengan Bu Atun nih. Kemudian yang kedua ada Pontes, itu efek dry cupping pada nyeri
yang mempengaruhi fungsi dan kualitas hidup pada wanita. Kemudian efektivitas cupping terapi ditambah dengan elektroakupuntur ditambah dengan terapi exercise untuk sakit lutut osteoartritis yang dilakukan oleh Saleh. Ini di sini nanti ada beberapa perubahan, mungkin bisa dilihat dari bahasan berikutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Untuk landasan teori, di sini dijelaskan definisi, anatomi, etiologi, patofisiologi, klasifikasi, faktor risiko, pengukuran nyeri, dan pengobatannya menurut konvensional kedokteran. Sementara untuk akupuntur, definisi nyeri lutut, etiologi, patofisiologi, diferensiasi sindrom. Kemudian penata laksanaannya ada 2, akupuntur titik lokal dan cupping api. Kemudian mekanisme kerja akupuntur. Nah, untuk poin B, 2B, kerangka teori. Jadi, untuk nyeri lutut itu dilihat tadi sesuai dari landasan teori itu ada etiologi dari kedokterannya bagaimana, kemudian dari etiologi akupunturnya, kemudian bagaimana. Kemudian dilihat juga terapi non-medisnya yang meliputi edukasi, terapi fisik, stretching, dan akupuntur, dan cupping. Kemudian untuk medisnya, obat antiinflamasi, kemudian obat nyeri, rehab medik, dan operasi. Semua memberikan bukti penurunan skala pada nyeri lutut. Tapi pada kesempatan ini yang ditandai dengan garis tidak putus, akupuntur dan cupping itu yang diteliti untuk titiknya akupuntur dan cupping itu pada titik yang sama, SP6, SP9, kemudian ST34, ST36 heting, kemudian dan penurunan skala nyeri lutut. Ini keterangannya yang tidak di garis putus-putus, tidak diteliti. Kerangka konsepnya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah terapi akupuntur pada titik ST36, ST34, SP6, SP9, SP10 heting. Kemudian terapi cupping api juga pada titik yang sama. Kemudian variabel terikatnya adalah penurunan skala pada nyeri lutut. Hipotesisnya nolnya adalah tidak terdapat perbedaan efektivitas antara terapi titik lokal dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari Sliwerun, Kota Bandung. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan efektivitas antara terapi titik lokal dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut di klub pelari Sliwerun, Kota Bandung. Bab 3, metodologi penelitian mencakup desain, populasi, sampel dan sampling, lokasi dan waktu penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, analisa data, dan etika penelitian. Nah, untuk desainnya, penelitian ini adalah kuasi eksperimen dibagi 2 kelompok, observasi dilakukan pretest dan setelahnya dilakukan post-test dengan memakai parameter numerating rating scale. Nah, ini keterangannya PR1 itu adalah pretest untuk kelompok akupuntur, kemudian X1 itu adalah terapi akupuntur titik lokal. PO2 itu post-test untuk kelompok tersebut. Kemudian PR2 itu pretest untuk kelompok yang kedua. Kemudian X2 itu perlakuan untuk kelompok yang kedua, dan PO2 itu adalah post-test pada kelompok yang kedua setelah perlakuan. Untuk populasi, sampling, dan sampel. Populasinya ada 40 orang dari anggota klub yang sakit lutut dengan menggunakan purposive sampling. Terdapat 30 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eklusi. Inklusinya sakit lutut sudah 1 bulan, bersedia isi pom konsen, tidak sedang dalam perawatan jenis pengobatan atau pengobatan jenis pengobatan lain. Untuk eklusinya, pasien dengan sakit sendi kronis tidak bisa atau tidak bersedia isi pom konsen atau sedang dalam perawatan jenis pengobatan lain. Lokasi dan waktu penelitian, tempat
Sekretariat Klub Selewerun di Gedung Orient, Jalan Kayu Agung 1C13 Buah Batu, Kota Bandung. Waktunya pengajuan judul penelitian 15 Februari, studi pendahuluan kemarin 24 Februari, penyusunan Maret sampai April, uji proposalnya 9 Mei, insya Allah, penelitian insya Allah 9 Mei dan Juni 2025, analisis datanya Juli, penyusunan hasil Agustus, presentasi hasil penelitian insya Allah mohon doanya September 2025. Variabel penelitian, variabel bebas, terapi akupuntur, titik lokal, dan cupping api. Variabel terikatnya, penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Definisi operasional untuk variabel penelitian terapi akupuntur, definisi operasionalnya adalah titik akupuntur lokal pada XLE4 atau heating, ST34, ST36, SP4, SP6, SP10, SP9, memakai elektrosimulator frekuensi 2 Hz dengan gelombang yang kedua dan disperse. Kemudian alat ukurnya adalah ketepatan titik, penusukan harus teci. Kriterianya 0 jika tidak tepat, kemudian 1 jika tepat, skala data nominal. Kemudian cupping api, cupping apinya titik yang sama, ketepatannya titik cupping api, penilaiannya sama, 0 dan 1, jika tidak tepat 0, 1 tepat, kemudian skala datanya nominal. Untuk penurunan skala nyeri lutut, definisi operasionalnya adalah nyeri lutut karena nyeri area lutut karena overuse. Skala alat ukurnya adalah NRS dengan 0 tidak nyeri, jika 1 sampai 3 adalah nyeri ringan, 4 sampai 6 adalah nyeri sedang, kemudian 7 sampai 9 adalah nyeri berat, 10 nyeri berat sekali. Skala datanya ordinal. Instrumen penelitian, lembar observasi berisi data umum, data khusus, skala nyeri, NRS. Kemudian yang berikutnya adalah inform consent, kemudian alat dan bahan akupuntur. Jarum 1,5 cun, alkohol swab, bengkok, pinset, handskun, elektrosimulator, tempat jarum bekas, alat dan cupping api, cupping ukuran nomor 1, 2, dan 3, penyulut api, tisu kering, spiritus, minyak zaitun, dan kuasa. Prosedur pengumpulan data, tahap persiapan, studi pendahuluan, perizinan, penyusunan proposal, pendataan jumlah populasi, dan menentukan sampel. Tahap pelaksanaannya meliputi pengisian inform consent, mengukur skala nyeri sebelum tindak terapi, dicatat di lembar observasi. Kemudian melakukan terapi akupuntur dan cupping api sebanyak 6 kali dengan frekuensi 2 kali seminggu. Mengukur skala nyeri setelah akupuntur dan cupping dicatat dalam lembar observasi. Analisa data untuk uji normalitasnya menggunakan Sapiro atau Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data terdistribusi normal. Untuk uji homogenitas, Leibniz test untuk memastikan varian antara kelompok seimbang. Uji hipotesisnya jika data terdistribusi normal, gunakan uji T berpasangan untuk membandingkan perbedaan nyeri sebelum dan sesudah terapi masing-masing kelompok. Jika data tidak berdistribusi normal, gunakan uji Wilcoxon untuk data dalam satu kelompok pre dan post test, dan uji Mann-Whitney untuk membandingkan antar kelompok. Interpretasi hasil jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara efektivitas terapi akupuntur titik lokal dan cupping api. Etika penelitian, peneliti akan memberikan penjelasan kepada subjek penelitian mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur terapi kepada subjek penelitian. Data subjek penelitian hanya dipakai untuk kepentingan penelitian dan tidak disalahgunakan di luar penelitian. Peneliti menjaga kerahasiaan subjek penelitian, data tidak akan dicantumkan nama subjek penelitian dan segala informasi terjaga kerahasiaannya. Subjek penelitian bersedia untuk mengikuti proses penelitian dan menandatangani inform consent. Sekian, terima kasih. Mohon petunjuknya dari Bu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Bu Happy. Ini berarti belum sama sekali sampai judul aja belum ya? Judul sepertinya beliau udah oke, Bu, tapi Oh, sudah oke. kemarin pengajuan judul itu hanya bermasalah saya pikir dengan menggunakan frekuensi tinggi kemarin itu. Beliau mintanya frekuensinya rendah, 2 Hz. Kemudian bimbingan langsung malah kebetulan kemarin Pak Rinto ke Bandung, saya ketemu di Bandung, Bu, jadi bimbingan offline. Oh, oke. Coba bisa di-share-kan lagi filenya. Di-share, coba dilihat judulnya dulu. Bisa di-share-kan dulu nggih. Udah ada, Bu? Belum? Nah, sekarang sudah. Coba dilihat dari depan dulu. Kemarin sudah sampai judul saja. Ya, baru judul, Bu, tapi pas yang kemarin mau memperbaiki Judulnya yang frekuensi itu saya belum sempat. Malum. Judulnya perbedaan efektivitas terapi akupuntur metode lokal. Akupuntur metode titik lokal dan cupping api. Coba dilihat tujuannya sekarang. Tujuannya biar besok tidak banyak revisi ya. Rumusan masalah dulu. Rumusan masalah. Lah, Ini, Bu. rumusan masalah itu tidak 3 nggih Bapak, nanti tulisnya 1 sesuai judulnya, tapi dalam bentuk yang pertanyaan. Jadi tadi disebutkan bahwa judulnya perbedaan apa tadi? Perbedaan Efektivitas efektivitas terapi akupuntur, metode titik lokal dan seterusnya. Jadi di situ disebutkan nanti apakah ada perbedaan. apakah ada perbedaan efektivitas terapi akupuntur dengan metode titik lokal dan cupping up dan seterusnya. Berarti yang Jadi nomor ditulis 3 ya, Bu, seperti ya? itu. Jadi modelnya ini kurang, yang nomor 3 itu kurang metode Ya? metode apa namanya? Metode titik lokal ya. Terapi akupuntur metode titik lokal dan terapinya nggak ada kan? Dan cupping api. Dan cupping api. Bentar, kita lagi. Kok jadi lupa? Bentar, Bu. Apakah ada perbedaan? Di copy aja, di copy semua, nanti diperbaiki. Dirubah jadi kecil. Kehapus tadi, kehapus sedikit. Ya. Nanti lupa lagi judulnya apa. Oh, kenapa kehapus ya? Ibu kemarin maaf saya nggak bisa masuk, listriknya mati. Kemarin sama Bu Kusnul ya? Oh, Kusnul. Iya. Nah, gini ya. Berarti apakah ada perbedaan efektivitas terhadap penurunan sampai tanda tanya. Kota Bandung kan ditanda tanya. Itu aja di copy, diganti tambahi apakah ada. Terapi dan cupping api ya. Nah, ini dihapus dari mulai perbedaan ini sampai ke belakang ini dihapus, dikasih tanda tanya di belakang sendiri. Ya. Pada Abdurrahman. Ya paham, Bu. Nanti diperbaiki. Kalau dilihat sama Ibu jadi grogi. Iya, nanti diperbaiki. Nanti saya cuma nyuplik sedikit-sedikit, jadi nggak semua saya lihat yang parah-parah saja ya. Biar nanti kalau di pembimbing bisa cepat. Tujuan di sini tujuan penelitian ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nanti kalau di presentasi disebutkan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya nanti sama kayak di rumusan masalah. Jadi menganalisis perbedaan dan seterusnya. Tujuan umumnya, terus tujuan khususnya yang pertama itu yang ke variabel satunya, yang kedua ke variabel
keduanya. Terus yang ketiga, menganalisis atau menganalisis perbedaan antara variabel 1 dan variabel 2. Ya siap Bu. Ini masih salah ya untuk tujuannya ya. Jadi mendeskripsikan efektivitas. Nanti yang terakhir baru menganalisis. Kalau tujuan umumnya menganalisis dulu. Berarti kalau perbedaan. Yang kedua, kalimat positif dari rumusan masalah ya Bu. Gimana Pak? Contoh saja ya, contoh saja. Ini tadi rumusan masalahnya yang betul seperti ini. Apakah ada perbedaan efektivitas terapi akupuntur metode titik lokal dan cupping api terhadap penurunan skala nyeri pada kasus nyeri lutut ya, ini ya seharusnya bukan sakit lutut ya. Nyeri lutut. Judulnya sakit lutut apa nyeri lutut? Nyeri lutut Bu. Sakit lututnya harusnya nyeri kayaknya. Oh iya, sakit lutut apa nyeri lutut? Biar nanti sampai belakang sama, jadi konsisten antara judul sampai. Nyeri ya Bu. Kalau misalkan dari Pak Rintonya kemarin nyeri ya nyeri, kalau dari Pak Rinto sakit ya sakit, terserah nanti pembimbingnya gimana. Saya kan cuma menambahkan saja ya. Siap-siap Bu. Skala nyeri pada kasus nyeri lutut, di klubnya tetap ditulis, di klub lari Seliwerun Kota Bandung. Di copy dulu yang atas, di copy. Ya hampir mirip, jadi di copy dulu sampai ke perbedaan, ditulis di tujuan umumnya. Atau jangan tulis tujuan umumnya di bawahnya ini, biar gampang. Tapi udah dipahami Bu. Sudah dipahami ya. Jadi nanti yang pertama mendeskripsikan, kedua mendeskripsikan, yang ketiga baru menganalisis perbedaan sampai ditulis di klub apa. Siap. Kemudian next manfaat nanti bisa itu sendiri ya, ditambahkan sendiri, lebih ke paragraf kecil. Jadi paragraf ada 2 atau 3 kalimat. Kemudian di keasliannya, keaslian itu nggak ditulis seperti ini ya, jadi ditulis dalam bentuk tabel. Jadi nanti perbedaannya tuh apa dengan penelitian kita. Oh, seperti tadi yang definisi ya Bu, ada perbedaan gitu ya, di tabel gitu ya? Iya, di tabel. Jadi ada perbedaannya apa dengan penelitian kita. Misalkan metodenya yang digunakan apa, kalau yang ini pakai apa, dan sebagainya. Jadi perbedaannya atau sampelnya berapa, kalau kita berapa, kalau kita di mana, kalau ini pakainya misalkan ujinya uji apa, kita ujinya apa. Jadi diambil perbedaannya. Kemudian meternya. Iya, bisa yang pokoknya yang beda-beda nggih Bapak. Terus yang bab 2 bab 2 lanjut, ini enggak perlu ditulis seperti ini, langsung aja bab 2 landasan teori ini dituliskan. Teorinya itu apa saja? Teorinya itu maksudnya bukan definisi, anatomi dan sebagainya. Langsung ditulis. Kalau misalkan tadi kan judulnya perbedaan efektivitas terapi akupuntur, metode titik lokal dan cupping api. Berarti ya tentang akupunturnya, tentang cupping apinya, terus tentang nyeri lututnya, seperti itu. Jadi ditulis yang teorinya saja apa saja. Oh iya. Berarti kalau teori masuknya di yang di ilmu akupunturnya ya?
Kalau teori bisa dari barat, kedokteran barat, bisa dari kedokteran timur. Jadi nanti tulis, menurut teori kedokteran barat, nyerinya kayak apa, menurut teori, kedokteran timur seperti apa, gitu. Oh, siap. Kemudian, kerangka teori. Kerangka teori nanti di situ disebutkan, etiologi kedokteran barat, yang samping kanan itu etiologi kedokteran timur. Kedokteran timur terus dikasih panah seperti ini sudah betul, nyeri lutut, terus di bawahnya penata laksanaan. Penata laksanaan dari lutut itu ada 2, ada yang terapi farmakologi dan non farmakologi. Oh, ini arahnya ke beda ya Bu, akupunturnya sebelah kiri. Ya, jadi nanti dicatat ya Pak, maksudnya saya diktekan soalnya nggak bisa ganti-ganti. Jadi terapi nyeri, sebentar. Coba saya hapus saja di sini. Ditukar posisi. Oh, nggak bisa. Ilmu akupuntur ya Bu, kedokteran akupuntur. Iya. Jadi di sini nanti di bawahnya diberikan penata laksanaan. Tulisan saya jelek ya. Penata laksanaan dibagi menjadi 2. Yang satu pakai non farmakologis. Ya di bawah nyeri lututnya Ibu. Iya, di bawah nyeri lutut nanti penata laksanaan. Terus di sini ditulisin nanti apa namanya? Non farmakologi. Terus yang sininya farmakologi. Ya, siap. Terus dari farmakologi itu bisa diberikan apa saja, NSAID, kemudian analgesik, operasi, pembedahan dan sebagainya. Kemudian yang di sini ada terapi fisioterapi, ada akupuntur, ada apalagi yang non farmakologi, kemudian dipanah lagi ke bawah, baru dituliskan akupuntur dan cupping, dipanah lagi ke bawah, dibagi 2 gini. Yang satunya akupuntur, yang satunya cupping. Jadi beda ya. Jadi ini dipecah. Yang ini dipecah di sini. Oh. Di sini cupping, di sini akupuntur. Akupunturnya tadi apa? Akupuntur metode titik lokal, yang sini pakai pakai cupping api. Kalau mau ditambahkan titiknya bisa ditambahkan di bawahnya, terus nanti digaris ke ini penurunan skala nyeri lutut. Oh, tinggal yang kalau ini poin ini dibagi 2 ya Bu ya? Iya. Ya, paham. Sudah, bisa di next dulu. Nah, ini terus variabel, ini ada variabel bebas. Variabel bebas berarti yang ada di depan. Ada yang di depannya, kalau yang di belakangnya terhadap itu namanya variabel terikat. Kalau variabel bebasnya tadi punyanya Pak Abdurrahman, tadi akupuntur metode titik lokal. Jadi dikonsistenkan judulnya ya. Kalau di depannya tulisannya metode titik lokal, ya ditulis metode titik lokal. Iya. Titiknya bisa ditulis atau bisa tidak juga nggak apa-apa. Terus yang belakangnya cupping api. Cupping api titiknya ya ini sudah betul, cuma ditambahkan metode ya biar konsisten depan sampai belakang. Penyebutannya tetap ya Bu? Bagaimana Pak? Ya, biar penyebutannya tetap konsisten. Ini bukan metode terapi akupuntur metode titik lokal. Siap ya. Aduh, terapi akupuntur metode titik lokal ya.
Ya, metode titik lokal pada titik ST ini, Ya. pada titik gitu ya. Ini juga terapi terapi kaping api pada titik. Pada titik. Oh iya, pada titik. Kemarin kata beliau tuh harus sama titiknya biar keukur perbedaannya, kata Pak Rinto. Oh iya, nggak apa-apa. Terus next. Hipotesisnya H0-nya berarti yang H0 itu yang tidak diharapkan. Kalau tidak diharapkan, tidak terdapat perbedaan efektivitas antara terapi akupuntur, ini kurang akupuntur ya, terapi akupuntur, metode titik lokal, dan kaping api terhadap penurunan skalanya pada kasus nyeri lutut. Di mana? Terdapat perbedaan terapi, ini juga kurang akupuntur. Metode titik lokal. Terus next. Ini juga nggak perlu disebutkan yang kayak di slide 14 ya. Langsung saja ke bab 3 apa. Desainnya menggunakan kuasi eksperimen, sudah betul. Kemudian untuk mungkin ditambahkan lagi apa namanya? Ini rancangannya menggunakan pretest dan posttest grup desain gitu ya Pak ya, nulisnya nanti. Rancangan menggunakan 2 grup itu, Bu? Menggunakan pretest dan posttest. Sesuai di bab 3-nya. Jadi nanti pretest dan posttest grup desain. Pretest dan posttest. Pretest, posttest. Dan posttest. Rancangan pretest dan posttest pada 2 grup. Pretest, desain grup. Belakangnya desain grup. Rancangan penelitiannya menggunakan pretest, posttest, desain. Terus ini untuk keterangannya disesuaikan sama judulnya. Kalau tadi terapi akupuntur metode titik lokal ya ditulis terapi akupuntur metode titik lokal. Kalau mau dituliskan titiknya ya dituliskan titiknya. Kelompoknya juga kelompok terapi akupuntur metode titik lokal, kelompok akupuntur yang bawahnya juga titik lokal, kemudian yang bawahnya PR2 kelompok terapi kaping api titik apa, atau kalau kaping api ya kaping api gitu aja nggak apa-apa. Ini juga yang X2-nya terapi kaping api titiknya apa saja disebutkan, dilengkapi biar jelas. Nanti bisa yang parameter nomor rating scale perlu dicantumkan atau enggak? Dicantumkan tapi di akhir, bukan di depan seperti ini. Kalau ini kan masuknya di akhirnya, masuknya di definisi operasional. Berarti ini mah dihapus aja ya? Ya, bisa dihapus saja. Yang ini tinggal dilengkapi tadi ya, dilengkapi supaya konsisten. Dipahami, Bu. Next. Agak cepat saja ya biar banyak yang selesai. Ini rencananya Pak Abdurrahman itu ada orang 40 di klub. Satu klub itu ada berapa orang sekali sekali kegiatan. Kira-kira ada berapa orang yang masuk ke situ? Sebetulnya hampir semua, Bu. Cuma kemarin kan keterbatasan waktu juga. Kira-kira paling sedikit di sana yang datang ada berapa? Kemarin, memungkinkan orang 30 itu datang semua atau tidak? sepertinya harus ini, Bu, harus juga kan bagi waktu kayaknya.
bagi waktu nanti di juga kan ngikut juga di tempat yang lain. Nggih, jadi kalau misalkan nanti mau dibagi waktu, misalkan setengah-setengah atau, nanti kan, rencana panjenengan mau terapi 1 minggu berapa kali? 2 kali Bu, selama berarti 3 minggu ya kan 6 kali. 6 minggu, berarti nanti 2 kali, 1 minggu berarti 3 minggu selesai. Terus Ya, ganti lagi ke, sampel berikutnya gitu nggih? Berarti yang satu cupping dulu, terus yang satu terapi akupuntur dulu gitu biar cepet gitu nggih? bisa Bu Atau seperti apa? dibagi duanya gitu, misalkan diselesaikan satu-satu dulu. Oh gitu juga bisa. Jadi terserah panjenengan bisanya seperti apa, atau bisa door to door ke rumahnya kalau memungkinkan, atau kalau misalkan di situ, ya nanti bagaimana, baiknya nggih, nanti coba dipikirkan dulu. Terus, kira-kira kalau inklusi ini kan, disebutkan sakit nyeri lututnya sudah 1 bulan. Terus bisa ditambahkan lagi, kira-kira nyeri lututnya skornya berapa? Yang Skor ya. dimasukkan dalam penelitian itu NRS-nya tuh skor apa nih kok skor skala nyerinya itu berapa? Skala nyeri? Ya, siap-siap. Nanti Skala saya nyerinya tuh mau rentangnya tuh di rentang misalkan di rentang 6 sampai 8. Karena kalau misalkan 2 baru 2 kali terapi biasanya sudah sembuh. Kalau sudah sembuh kira-kira diterapi lagi atau tidak, seperti itu. Jadi nanti ditentukan kira-kira yang sesuai yang bisa sampai 6 kali terapi itu yang mana, karena kalau misalkan orangnya sudah sembuh biasanya tidak mau diterapi karena merasa sudah sembuh. Terus jangan lupa, inform consent, ini tulisannya salah ya, informed consent itu wajib diberikan sebelum, apa namanya, perlakuan. Jadi di situ nanti dengan adanya informed consent bisa, eee, menyatakan kalau si, eee, pasien tersebut atau orang tersebut mau dijadikan, dan bersedia untuk dilakukan terapi selama 6 6 kali. kali. Karena kalau tidak sampai 6 kali, kita sudah terapi 4 kali, tapi beliau yang tidak mau, itu termasuk yang drop out. Kalau drop out, berarti kita nanti harus mencari Dari pasien subjek lain. lagi dan mulai dari nol lagi. Jadi nanti diusahakan untuk, Bapak Ibu semua gimana caranya biar lancar-lancar saja ketika penelitian. Entah enumeratornya yang diperbanyak atau, apa namanya, teman-teman yang bisa membantu itu diperbanyak. Jadi biar tidak, apa namanya, terjadi drop out banyak itu seperti apa. Terus di next tempatnya nanti di sekretariat. Oke, ini nanti menyesuaikan ya waktunya. Variabel bebasnya terapi, akupuntur, metode titik lokal. Yang kedua cupping api. Variabel terikatnya, eee, variabel terikatnya penurunan skala nyeri. Pada kasus nyeri lututnya enggak dimasukkan. Gitu ya, Bu? Ya, next. Terapi akupuntur metode titik lokal, jadi variabel 1, variabel 2 cupping api, ketiganya penurunan skala nyeri atau skala nyeri lutut seperti ini, enggak apa. Terus di definisi operasionalnya, pemberian terapi akupuntur metode titik lokal pada titik ini selama berapa kali ditulis, terus, pada kasus nyeri lutut. Selama 6 kali gitu ya. Oke, nanti ditambahkan cupping api juga sama, terapi cupping api, dilakukan selama berapa kali, kemudian menggunakan apa gitu.
Penurunan skala nyeri berarti artinya apa? Berarti skala nyerinya artinya apa? Ini yang definisi operasional yang skala nyeri yang kolom 2 berarti apa, Bu? Yang kolom 2, yang Iya. cupping api berarti ya cupping api, Yang kolom, oh sorry, maaf, kolom 3, Bu, yang kolom penurunan. 3 berarti ya pengukuran, nyeri lutut dengan menggunakan apa, dengan skala berapa sampai berapa gitu. Nanti coba kalau pakai, NRS coba dibaca dulu kriterianya itu 0 apa, 10 apa, disesuaikan. Jadi kalau misalkan kemarin, pengalaman dari adik-adiknya kakak-kakaknya itu, misalkan ada yang 10 gambarnya tulisannya nyeri berat sekali yang tidak tertahankan. Jadi mohon disamakan sama kriterianya. Sesuai dari yang menulis NRS-nya ya, Bu? Ya, jadi sesuai teorinya. Jadi kalau teori di depan di bab 2-nya tulisannya, 10 itu nyeri berat sekali dan tidak dapat tahan atau apa, nanti ditulis di kriterianya juga sama. Iya, Bu. Next berarti ya. Kemudian, instrumen yang digunakan berarti apa, alat yang digunakan. Yang pertama lembar observasi, data umum, data khusus, skala nyeri NRS, kemudian inform consent, ini salah ya tulisannya, nanti diperbaiki. Kemudian alat dan bahannya, di next lagi. Dengan frekuensi 2 kali seminggu. Oh, dicatat di dalam lembar observasi. Ya, nanti disebutkan 1 kali terapi berapa menit dan sebagainya, nanti dicantumkan ya. Oh iya, sebentar, Bu, biar nggak lupa. Ini mungkin nanti presentasinya cuma 2 atau 3 orang. Tanya banyak salah punya saya, Bu. Nanti biar cepat nanti di pembimbing. Coba yang ini, Bu, yang paling nggak ngerti saya. Jadi analisa data itu yang pertama uji normalitas. Datanya kira-kira berdistribusi normal atau tidak. Terus kalau sudah berdistribusi normal, baru kita lakukan uji homogenitas. Uji homogenitas sudah seimbang. Jadi kalau normalitas data itu maksudnya gini, jadi dari data semuanya kira-kira ada yang menyimpang atau tidak, normalitas itu seperti itu. Kira-kira nanti datanya itu seimbang atau tidak. Jadi kalau tidak seimbang nanti kita pakai uji yang lain seperti itu. Kalau tidak seimbang itu dalam kategori rata-ratanya, Bu, atau gimana? Jadi misalkan saja ada 10 soal. Ada 10 soal itu kira-kira, yang memilih A, memilih B, memilih C, memilih D, memilih E, dari orang yang tidak punya ilmu itu kira-kira sama atau tidak? Kalau, cenderung ke A semua atau cenderung ke B semua, itu berarti tidak berdistribusi normal. Jadi ada kecenderungan itu yang dinamakan tidak berdistribusi normal. Dan nanti juga sama, kira-kira nanti ada kecenderungan ke salah satu segi atau tidak. Nanti kita lakukan uji normalitas dan homogenitas dulu. Jadi seperti itu.
biar nanti seimbang, hasilnya juga bagus, tidak ada bias, kita lakukan uji normalitas dan homogenitas dulu. Tadi disebutkan di punyanya Pak Abdurrahman ada 2 kelompok, kelompoknya cupping, API, sama kelompok terapi akupuntur titik lokal. Jadi kita menggunakannya Parity test atau T-test biasa, kira-kira pakainya yang Parity test karena ada 2 kelompok. Gitu nggih. Nanti kalau hasilnya dari uji-uji tadi yang kemarin disebutkan sama Bu Kusnul, cara-caranya disebutkan kalau hasil asimsiknya itu 0,05 atau kurang dari 0,05 berarti nanti diterima atau ini ada hubungan atau ada perbedaan. Kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti nanti itu tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh ataupun tidak ada perbedaan. Gitu nggih, Bapak? Ya, Jadi Bu. nanti dicekkan, gampang kok ini nanti. Kalau waktunya SPSS nanti kita sama-sama saja ngerjakannya biar cepat. Kemudian yang terakhir, ini sudah ya. Mungkin bisa dilanjutkan yang kedua, presenter yang kedua. Terima kasih, Kak. Nggih, semoga cepat selesai nggih proposalnya terus maju. Agenda majunya kapan Pak Abdurrahman? Maju Panjenengan mau maju sidang proposal? Bu. Nggih, dan di share screen. Ya, mudah-mudahan lebih cepat, Bu. Nanti ngebut. Lebih cepat. Nggih, lebih cepat karena ya memang ada kendala Bu Heb yang masih sakit, jadi mohon dimaklumi. Iya, Bu. Mas Dendi nanti dipercepat aja ya judulnya apa, apa namanya, nggak perlu yang banyak-banyak bacanya. Oh iya, siap, Bu. Dicupliki saja. Ini namanya Mas Dendi atau Mbak Aisyah? Oh, ini sesuai absen atau bagaimana ya? Ini Mas Dendinya bantu share screen, Bu. Oh iya gitu. Mbak Aisyah. Iya. Oke. Ini berarti saya ya, Bu. Ya, silakan. Selamat sore, Ibu Eka. Pertama saya Sofia Amali. Di sini saya akan mempresentasikan contoh seminar proposal saya, yaitu dengan judul pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile terhadap kualitas tidur pada kasus insomnia di praktik mandiri akupuntur Purworejo. Selanjutnya dengan penguji ini pembimbing maksudnya Pak Sumanto dan Bu Heni. Lalu ada dosen pengampunya yaitu adalah Pak Hanu, Bu Eka, dan Bu Kusnul. Untuk pertama, akan dijelaskan dulu mengenai latar belakang insomnia. Insomnia sendiri adalah salah satu gangguan tidur yang paling umum terjadi. Dan gejalanya antara lain adalah kesulitan di mengawali tidur, terbangun di malam hari. Nanti dipercepat aja ya, latar belakang nanti bisa dibaca sendiri, di skip gitu aja. Oke. Latar belakangnya seperti ini. Dan selanjutnya, untuk prevalensinya di dunia ada sekitar 67%, di Indonesia adalah 10%, dan di Jawa Tengah ada 10-50%. Untuk rumusan masalahnya yaitu adalah apakah ada perbedaan aktivitas terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile terhadap kualitas tidur pada kasus insomnia di praktek mandiri akupuntur Alia Purworejo. Dan tujuan umumnya itu adalah peneliti bertujuan mengetahui efektivitas dari akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile ini di praktek mandiri Alia. Untuk tujuan khususnya, 1. Mendeskripsikan karakteristik subjek, 2. Mengetahui kualitas tidur subjek, dan 3. Menganalisis perubahan kualitas tidur.
Manfaatnya itu ada manfaat bagi mahasiswanya secara general, selanjutnya ada bagi institusi pendidikan, ketiga bagi praktisi, dan keempat bagi masyarakat. Untuk keaslian penelitian itu saya ambil dari Vicario et al., Adiwitya Ningtyas, dan Priska Wilka et al. Untuk bab 3 itu adalah tinjauan pustaka, di mana menurut ilmu kedokteran, insomnia sendiri adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tidur yang dialami seseorang akibat adanya gangguan sulit tidur. Dan menurut ilmu akupuntur sendiri, insomnia itu memiliki nama lain yaitu simian, yang dimana disebabkan dari gangguan limpa, jantung, hati, dan ginjal, serta disebabkan dari defisiensi yin yang berdampak pada ketidakseimbangan antara hiperaktif yin yang tidak mencukupi. Selanjutnya, untuk mekanisme akupuntur. Mekanisme akupuntur sendiri adalah menusukkan titik akupuntur yang merangsang nucleus rete yang mengeluarkan serotonin sehingga dapat merelaksasikan otot. Untuk seduhan teh chamomile itu, chamomile itu memiliki nama lain Matrixia rutica dan sudah dikenal sebagai salah satu obat alternatif untuk mengurangi beberapa masalah kesehatan dan sebagai obat penenang. Salah satunya menjadi alternatif untuk insomnia. Lalu dalam kerangka teorinya menurut ilmu kedokteran itu stres, depresi, kelainan kronis itu dapat menjadi salah satu pendorong adanya insomnia. Sedangkan menurut ilmu akupuntur, penyebab insomnia sendiri dapat disebabkan oleh 7 emosi abnormal, pola makan tidak benar, yang dapat merusak limfa, lambung, dan adanya overwork dapat menyebabkan insomnia. Untuk penata laksanaan sendiri dibagi menjadi farmakologi dan non-farmakologi. Non-farmakologi di sini adalah aromaterapi, terapi akupuntur, dan chamomile sendiri, sehingga meningkatkan kualitas tidur. Dalam kerangka konsepnya, dibagi menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu adalah terapi akupuntur kombinasi seduhan teh chamomile, dan kedua itu adalah terapi akupuntur itu sendiri yang menghasilkan kualitas tidur yang bertambah. Selanjutnya untuk hipotesis. Hipotesis itu ada hipotesis 0 dan hipotesis 1, di mana hipotesis 0 adalah tidak adanya pengaruh terapi akupuntur pada kombinasi seduhan teh chamomile. Selanjutnya adalah hipotesis A1, yaitu ada pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile. Untuk bab 3 itu adalah metode penelitian, di mana tempat dan waktu nanti akan dilaksanakan di praktik mandiri akupuntur oleh Purworejo pada kurang lebih bulan Maret atau sampai Mei, itu masih lancar-lancar. Terus selanjutnya adalah jenis dan rancangannya, itu ada quasi experimental design, dan dilakukan secara terus pretest dan post-test design. Selanjutnya variabelnya itu variabel bebasnya ada terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile dan menghasilkan variabel terikat kualitas tidur. Untuk populasi dan sampelnya sendiri itu pasien yang berada di praktik mandiri akupuntur oleh Purworejo dengan jumlah 30 pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk inklusi dan eksklusi sendiri itu adalah inklusi adalah pasien yang berada di praktik mandiri akupuntur alia dengan subjek yang mendapatkan skor di bawah 5. Sedangkan eksklusi sendiri itu adalah pasien yang mengundurkan diri sebagai subjek melakukan pengobatan lain, khususnya untuk yang mengkonsumsi obat-obat tidur, sedangkan yang ketiga adalah tidak menyelesaikan terapi dalam satu sesi selama 8 kali. Untuk definisi operasionalnya itu ada variabel bebasnya itu ada terapi akupuntur sendiri dan terapi akupuntur dengan kombinasi, sehingga menghasilkan variabel terikat yaitu kualitas tidur. Untuk analisis ini variatnya itu ada dimulai dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan diferensiasi sindrom. Analisis bivariatnya itu terdapat 2, ada uji Oniwai-Anoafa dan uji Kruskal-Wallis. Variabelnya itu adalah pengajuan judul untuk menentukan permasalahan dan melakukan studi pendahuluan mempelajari literatur untuk menyusun proposal itu. Untuk tahap pelaksanaannya ada tahap pra-interaksi, tahap interaksi, dan tahap terminasi.
Dalam etika penelitian di sini, dalam penelitian ini subjek hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Kedua, peneliti menjaga kerahasiaan dari subjek. Dan ketiga, sebelum dilakukan tindakan terapi, subjek penelitian menandatangani informed consent terlebih dahulu. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf dan kritik sarannya. Mulai dari depan ya. Pengaruh terapi akupuntur, apa tadi? Pengaruh terapi akupuntur apa ya? Pengaruh terapi Akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile. Nanti rencananya jenengan mau melakukan berapa kelompok? Menjadikan sampelnya jadi berapa kelompok? Yang kelompok pertama apa? Yang kombinasi akupuntur sama chamomile, sedangkan yang satunya akupuntur aja. Oke. Terus lanjut. Ini sudah ACC ya judulnya? Belum, Bu. Bu Heni belum bales-bales. Duh, Bu Heni, coba di WA lagi itu kalau nggak berkali-kali itu kalau... Iya, udah 2 mingguan ini, Bu. Rumahnya Solo? Enggak. Rumahnya mana? Purwokerto. Purwokerto. Ya kalau misalkan ke Solo nanti coba janjian karena beliaunya juga sangat sibuk ya. Kalau nggak bisa ke Bu Heni, ke Pak Manto dulu. Kalau Pak Manto mungkin lebih bisa di handle. Terus latar belakang nanti dibaca sendiri ya. Kemudian ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya apakah tadi judulnya kan pengaruh ya. Pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile. Berarti di situ juga sama. Apakah pengaruh atau nulisnya apakah terapi akupuntur dengan kombinasi teh chamomile berpengaruh terhadap kualitas tidur. Tapi nanti coba dicek lagi ya. Sepertinya judul ini persis sama yang sudah ada di tingkat yang lalu. Jadi nanti kalau memang mau hampir seperti itu ya diganti tehnya kah atau diganti herbalnya kah, gimana terserah. Jadi biar nggak sama. Kalau Pak Manto udah ACC, cuma Bu Heninya aja yang masih belum, Bu. Iya, tapi maksudnya itu persis sama judulnya dengan tingkatnya. Jadi nanti kemungkinan malah harus dibedakan. Seperti itu. Jadi kalau bisa ya daripada ngulang itu mending ganti tehnya teh apa yang menenangkan selain teh chamomile gitu. Terus apakah terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile berpengaruh terhadap kualitas tidur pada kasus insomnia? Judulmu tadi apa coba cek dulu. Ada kasus insomnia di praktek mandiri akupuntur Purworejo. Oke, lanjut. Di rumah masalah coba dilihat dulu. Nah, tadi dituliskan di judulnya praktek mandiri akupuntur Purworejo, tidak ada alianya ya. Nanti disamakan ya, makanya saya gak beda nggih. Nanti disamakan. Terus tujuannya tujuan umum penelitiannya bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi. Jadi harus sama, konsisten dengan kombinasi seduhan teh chamomile terhadap peningkatan kualitas tidur pada kasus insomnia. Udah ya, tujuan khususnya mendeskripsikan karakteristik subjek berdasarkan apa ditulis, ada ya mungkin ada jenis kelamin, ada dari sindromnya atau seperti apa. Nanti disesuaikan dengan teori ya. Jadi yang mempengaruhi
perbedaan di karakteristik subjeknya itu apa saja. Bisa usia, jenis kelamin, biasanya ditambahkan dengan sindromnya. Sindromnya apa? Terus yang kedua, belum sampai situ. Tadi mau jadikan 2 kelompok. Berarti yang pertama mendeskripsikan apa yang pertama? Yang kedua, kan ada 2 kelompok. Tadi kan yang pertama terapi akupuntur, yang kedua terapi akupuntur dan kombinasi seduhan teh chamomile. Berarti di situ tulisannya mengetahui, mendeskripsikan kualitas tidur subjek penelitian pada kualitas tidur subjek penelitian sebelum dan sesudah diberikan terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh chamomile di praktek mandiri akupuntur Alia Purworejo. Yang kedua, ketiga, mendeskripsikan kualitas tidur subjek penelitian sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah gitu ya nulisnya ya. Sebelum, biar nggak banyak terapi-terapi. Sebelum dan sesudah terapi akupuntur di mana? Chamomile hilang. Yang nomor 3, yang nomor 2 chamomile-nya ada. Yang nomor 3 chamomile-nya hilang tapi terapinya terapi akupuntur. Yang ketiga tapi akupuntur. Menganalis, salah ya itu ya nomor 3 ya. Mendeskripsikan kualitas tidur subjek penelitian sebelum dan sesudah terapi akupuntur. Yang atas juga terapinya dihilangkan. Ini Bu, banyak kualitas tidur. Coba yang nomor 2 ya, saya bacakan ya. Mendeskripsikan kualitas tidur subjek penelitian sebelum dan sesudah terapi akupuntur dengan kombinasi teh chamomile di praktek. Dan sesudah, bukan setelah ya, sesudah. Yang bawahnya mendeskripsikan kualitas tidur. Ini salah nih, mendeskripsikan kualitas tidur subjek penelitian sebelum dan sesudah terapi akupuntur. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir berarti keduanya menganalisis. Gimana? Oh, berarti ada 4, Bu. Analisis. Ada 4. Menganalisis pengaruh terapi akupuntur terhadap sesuai judul. Itu sesuai judul ya. Yang tujuan umumnya juga sama, sesuai judul ya. Ini juga sama yang di menganalisis ya, bukan menganalisis. Menganalisis pengaruh terapi sesuaikan judul persis. Tujuan umumnya juga sama, persis dengan judulnya. Jadi kalau pengaruh ya ditulis pengaruh, bukan efektivitas. Untuk mengetahui pengaruh terapi dan tidak ada tanda tanya. Kalau tujuan umum, kalau yang rumusan masalah pakai tanda tanya. Nah ya itu kalau aku saya bingung ya. Itu coba gambar-gambarnya dihilangkan dulu, biar nggak bingung.
di menganalisis pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi. Nomor 4 itu salah itu Mas Yan. Pengaruh terapi akupuntur dan Sudah? udah. Kombinasi teh chamomile terhadap peningkatan kualitas tidur. Udah ya, yang tujuan umumnya juga sama. Jadi pengaruh terapi akupuntur enggak usah diganti lah. Mengetahui atau menganalisis pengaruh terapi akupuntur. Diganti. Pengaruh akupuntur. Tanda tanyanya dihilangkan, ganti titik. Udah, lanjut. Di next dulu. Nanti ini manfaatnya ditulis walaupun ya. Manfaatnya ditulis semuanya berarti Bu. Iya, kalau bisa jangan modelnya jangan jadikan 2 seperti ini. Jadikan 1 di paragraf-paragraf kecil-kecil gitu. Terus keaslian juga sama diberi tabel. Kemudian bab 2 bab 2-nya itu nanti dituliskan apa saja yang ada di mari ya. Next, di next lagi. Yang diteliti itu di garis tebal. Kalau yang tidak diteliti di putus-putus. Yang di atas ini etiologi menurut ilmu kedokteran sama ilmu akupuntur itu diteliti atau tidak. Kalau tidak diputus-putus. Terus kemudian di panah ke insomnia, penata laksanaan insomnia udah betul. Terus farmakologi disebutkan apa saja farmakologinya. Kemudian yang non farmakologi di kotak, terus habis itu di bawahnya dibagi lagi terapi akupuntur dan yang gini. Tapi kenapa Bu teh bunga chamomile-nya? Ini teh herbal, misalkan bisa dituliskan seperti itu, kan tidak spesifik. Baru kita tuliskan seperti ini dulu. Terus dipanah lagi. Di sini dipanah ditambahi kualitas tidur. Kualitas tidur nanti di garis ke sini. Gitu ya. Nanti yang ini hitam-hitam, ini ada titik-titik. Ini juga di titik-titik. Sudah ya, nanti diperbaiki sendiri biar agak cepat. Variabelnya tadi yang pertama apa? Terapi akupuntur. Variabel keduanya kombinasi. Tadi kan tidak ada seduhannya ya? Ada seduhannya atau tidak? Oh, ada. Berarti nanti nanti kenapa Bu? Nge-lag di tempat saya. Gimana? Tadi berarti nanti kenapa Bu?
nanti tulisannya seduhan teh kamomelnya semuanya ditulis teh kamomel. Jadi tadi kan, di tujuan umum itu kan belum ada tulisan seduhan toh, nanti diperbaiki, ditambahkan. Terus next lagi, tidak ada pengaruh terapi akupuntur kombinasi. Ini tulisannya kebalik ya, tidak ada pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi, dengannya itu di depannya kombinasi. Seduhan teh kamomel terhadap udah ya, dilanjut, di next lagi ke 16. Tempatnya nanti di bulan Maret. Yang sampelnya mana ya? Variabelnya terapi akupuntur dan inklusi proposif. Nanti ini ditulis yang bagus ya, maksudnya ditulis yang agak lebih mendetail. Jadi nanti kriteria inklusinya apa, eksklusinya apa itu ditulis yang lebih detail. Nanti pasti ditanyakan kenapa kok kalian memilih pakai purposive, itu nanti ada penjelasannya. Oh ini ada inklusi, pasien yang berada, kemudian skor di bawah 5 skor apa? Jelas ya, skala nyerinya atau apa. Oh ini skor berdasarkan PSQI ya. Mengundurkan diri sebagai sub penelitian tidak menyelesaikan. Oke, ada lanjut. Menusukkan jarum akupuntur pada jaringan titik. Pada jaringan. Ini juga sama, kombinasi herbal teh. Kalau di depan tidak ada herbalnya ditulis saja kombinasi seduhan teh kamomel berapa cc, diberikan berapa kali, kemudian kalau warna tidak perlu dituliskan berapa kali, berapa cc, sehari berapa kali ya. Terus habis itu kalau ini pemberian teh kami lakukan 8 kali setiap 7 hari. 2 kali setelah makan. Ini nanti rencananya jadi minumnya teh kamomelnya 8 kali setiap 7 hari, 2 kali setelah makan. Mana ya maksudnya saya kok bingung ya. Setiap terapinya seminggu 2 kali, selama 8 kali terapi. Itu mana sih, Bu? Lah ya gimana maksudnya nggih. Jadi nanti kalau, Mbak Aisyah ke pasien itu nanti diberikan berapa kali rencananya kalau terapi akupunturnya? 8 kali 8 treatment. kali, 1 minggu berapa kali? 2 kali. 1 minggu 2 kali. Terus teh kamomelnya gimana? Iya, Bu, kan variabel, orangnya subjeknya dibedain, ada yang sama teh kamomel, ada yang enggak, gitu. Ya, yang diberi kamomel pemberiannya gimana? Tetap, Bu, sama 8 kali itu. 8 kali setiap Mbak Aisyah ke sana atau setiap kali terapi baru dikasih minum teh Tiap kamomel habis gitu terapi. ya? Setelah terapi. Berarti ya disebutkan pemberian terapi akupuntur dan pemberian seduhan teh kamomel sejumlah segini setiap dilakukan setiap dilakukan 8 kali pemberian dilakukan. Aku jadi bingung tuh Aisyah.
Ini namanya Aisyah, ini juga Mbak Aisyah sama yang di apa namanya, ruangan hafalan titik sama Bu Kusnul, jadi dia bingung, saya juga bingung. Setiap 8 terapi dan diberikan 1 minggu 2 kali, itu nulisnya ya. Instrumennya menggunakan apa? Menggunakan lembar observasi. Instrumennya lembar observasi ya, kriterianya 0, 0 itu maksudnya tepat atau tidak tepat dan terasa dekinya, 1-nya tepat dan terasa deki. Deki itu bacanya apa ya? Deki. Terus yang bawah terapi akupuntur. Nanti dilanjutkan sendiri ya, Mbak Isa, nanti biar agak cepat di next. Agak pertil sedikit. Analisisnya pakai univariat, jenis kelamin, pekerjaan. Lah, ini ada pekerjaan di analisis univariatnya, berarti di tujuan khususnya tadi ditambahkan pekerjaan. Terus analisis bivariatnya uji normalitas, apalagi tadi uji homogenitas, kemudian uji hipotesis. Uji hipotesisnya menggunakan apa? Menggunakan 1 toh ini, nggak harus 2. Menggunakan ANOVA atau menggunakan apa? Dia dibaca Bu, uji homogenitas. Uji normalitas dulu. Kalau berdistribusi normal bisa dilanjutkan ke uji homogenitas. Kalau uji homogenitas sudah homogen berarti nanti dilakukan uji hipotesis. Hipotesisnya ada 1. Ujinya uji apa? Tidak 2 seperti ini ya. Kemudian variabel. Variabel itu apa sih variabel? Variabel itu apa yang kita teliti. Jadi apa yang kita teliti tadi variabelnya ada variabel bebas dan variabel terikat. Nanti diperbaiki tahapannya nanti ditulis yang lengkap ya. Di next. Dipanjangin lagi berarti Bu. Iya, dipanjangin. Jadi jangan di kotak-kotak gini, jadi di full seperti contoh. Kemarin ada contohnya kan? Sudah saya beri contoh kemarin. Di next keterbatasan. Dalam penelitian ini, penelitian hanya menggunakan kepentingan penelitian saja. Penelitian. Bisa dilanjut kelompok peserta atau pembicara presenter selanjutnya. 1 lagi ya. Terima kasih, terus Bu. Selesai. Saya, Bu. Ini urut absen nggak ya? Yang Urut absen. cukup itu juga bisa, yang udah selesai saja juga bisa. Terserah maunya gimana. Langsung saja ya Bu ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Tes. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak Dandi. Ini Bu, saya akan mempresentasikan. Kedengaran Bu suara saya Bu? Terdengar, Pak, terdengar. Terdengar, Terdengar, Jelas? Jelas. Oke, siap. Lanjut. Ini saya akan mempresentasikan penelitian saya, rencana penelitian saya tentang pengaruh terapi akupuntur metode INMAS terhadap perubahan skala nyeri lutut pada warga RT 4 RW 6 Perum Geraha Mentari Bangkalan Madura. Untuk yang pertama, pendahuluan, yaitu berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, prevalensi nyeri sendi di seluruh Indonesia mencapai 7,3, sedangkan di Jawa Timur tercatat 6,72. Untuk rumusan masalah, apakah ada pengaruh terapi akupuntur dengan metode INMAS terhadap perubahan skala nyeri? Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi akupuntur metode INMAS terhadap perubahan skala nyeri. Untuk tujuan khususnya, mendeskripsikan karakteristik usia, pekerjaan, skala nyeri, dan defisiensi sindrom subjek. Dan berikutnya, mengetahui perubahan skala nyeri. Berikutnya, menganalisis pengaruh terapi akupuntur metode INMAS terhadap perubahan skala nyeri pada kasus nyeri lutut. Nah, untuk manfaat penelitiannya bagi penulis, institusi, dan profesi, serta bagi masyarakat. Nah, ini untuk keaslian penelitian. Yang pertama itu judulnya perbedaan efektivitas INMAS, akupuntur INMAS dan lokal point pada nyeri punggung dan bahu. Bisa dilihat di slide. Untuk tinjauan pustakanya di slide kita untuk INMAS-nya menggunakan textbook yang keluaran tahun 2006. Nah, ini untuk kerangka teorinya nyeri lutut itu istilahnya bisa diterapi dengan medis dan non medis. Nah, untuk yang terapi akupunturnya ini untuk pemilihan poinnya yaitu poin homeostatik, simptomatik, dan paravertebrata. Untuk kerangka konsepnya, variabel bebasnya terapi akupuntur metode INMAS, dan variabel terikatnya penurunan skala nyeri lutut. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis 0, tidak ada pengaruh terapi akupuntur pada metode INMAS terhadap penurunan skala nyeri, dan yang hipotesis satunya tidak ada ada pengaruh terapi akupuntur metode INMAS terhadap penurunan skala nyeri lutut. Untuk metode penelitiannya, tempatnya di Perumahan Geraha Mentari, waktunya Juni sampai Agustus. Untuk jenis rancangannya, quasi eksperimen design, one group pretest, dan post-test design. Untuk kriteria inklusinya, subjek peneliti mengalami nyeri lutut. Untuk subjek peneliti laki-laki dan perempuan berusia 20-60 tahun. Untuk eksklusinya, subjek penelitian mengalami penurunan status kesehatan yang drastis. Untuk analisis datanya,
analisis univariat, jenis kelamin, usia pekerjaan, dan diferensiasi sindrom. Untuk bivariatnya menggunakan uji t-test berpasangan jika distribusi data normal, menggunakan uji Wilcoxon jika distribusi data tidak normal. Untuk prosedur penelitian, tahap persiapan, pengujian judul, penentuan permasalahan, melakukan studi pendahuluan, mempelajari literatur, menyusun proposal, penelitian, jadwal kegiatan, dan menentukan tim pelaksana. Untuk tahap pelaksanaan, tahap interaksi, dan terminasi. Untuk definisi operasionalnya, pertama, variabel penelitiannya itu adalah INMAS, yaitu definisi operasionalnya penusukan menggunakan jarum akupunktur pada titik homeostatik, simptomatik, dan paravertebrata. Pengukurannya itu ketepatan lokasi penusukan dan kriterianya tepat atau tidak tepatnya lokasi penusukan. Dan penurunan skala nyeri menggunakan numeric rating scale. Untuk kriterianya normal sampai dengan nyeri berat poin 10, yaitu nyeri berat tidak terkontrol dengan skala nyeri. Sudah, Bu. Sudah, Pak Dendi. Coba ditampilkan. Ini presenter terakhir ya. Pada sisi media kaki maksimal dari pada 7 dari puncak malleolus eksterna. Nanti rencananya Pak Dendi ini ada berapa kelompok? Tujuan di atas tujuan di atas pada media dulu ya. Pada sisi media belum ada jawaban, cuman kemarin suruh nyari jurnalnya dulu 5 tahun. Ini sama siapa? Ibu Bunia dan Pak Joko. Bunia dan Pak Joko. Rencana berarti satu kelompok? Iya, Bu, satu kelompok, Bu. Satu kelompok, ya bisa dilanjutkan dulu. Nanti dibuat latar belakang sendiri, rumusan masalah sendiri, jadi nggak kecil-kecil ya. Oke, siap, Bu. Rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh terapi akupuntur dengan metode INMAS? Ada tulisan dengannya nggak kalau di judul? Ada, Bu. Tidak ada ya. Coba dilihat lagi di judulnya. Tadi saya foto sampai di judulnya. Coba dilihat di judulnya. Ya. Oh iya, udah ada. Jadi nanti disesuaikan dulu sama judul ya, Bu, ya. Dan rumusannya. Rumusannya tadi coba dibuka dulu. Apakah terapi akupunktur metode INMAS berpengaruh terhadap perubahan skala nyeri lutut di diperbaiki ya? Iya, Bu. Tujuannya
untuk ini sudah betul tujuan. Untuk tujuan khusus, yang pertama sudah betul, yang kedua mengetahui perubahan skala nyeri subjek penelitian sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur metode INMAS. Yang ketiga menganalisis pengaruh terapi akupuntur metode INMAS terhadap perubahan skala nyeri lutut. Ini bisa 3, bisa dijadikan 4. Kalau dijadikan 4, berarti yang kedua ini mengetahui atau mendeskripsikan perubahan skala nyeri subjek penelitian sebelum dilakukan terapi akupuntur metode INMAS di perumahan Graha Mentari RT dan seterusnya. Terus yang kedua mengetahui perubahan skala nyeri subjek penelitian sesudah melakukan terapi akupuntur metode INMAS di perumahan Graha Mentari RT 3 RW 4. Ya, Bu. Manfaat di next dulu. Keaslian penelitiannya ditulis seperti ini ya Mbak Aisyah sama Pak Abdurrahman. Di next nanti bisa dibaca pembimbing biar agak cepat saja. Bab 2-nya next aja. Kalau ini kan teori ya. Ini untuk rangka teorinya ini dikotai. Nyeri lutut di sini dikasih penata laksanaan, terus diseret ke sini, ini diseret ke sini. Yang sini non farmakologis, yang sini farmakologis. Farmakologis ini non farmakologis itu ada fisioterapi, edukasi, terus apalagi sesuai dengan teori. Terus ini di titik tebal. Kemudian terapi akupuntur titik. Ini nggak perlu ditulis. Terus ini ditulisi variabel bebas. Oh ini tulisannya variabel bebas. Ini variabel terikat. Penurunan skala nyeri lutut. Di sini juga nyeri lutut. Sudah ya? Ya, Bu, siap. Tidak ada pengaruh terapi akupuntur metode INMAS. Hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 berarti yang tidak kita inginkan. Kalau hipotesis 1 atau hipotesis ada pengaruh. Ini salah ya. Iya, Bu. Next. Tempat sudah betul, jenis rancangan sudah betul, populasinya warga ini populasi sampling, jumlah sampelnya berapa ditulis. Terus teknik pengambilannya sudah ada, inklusinya nyeri lutut. Ini ditambahkan skor atau skala nyerinya berapa yang kita inginkan untuk dilakukan penelitian. Terus yang eksklusinya kalau tidak melakukan terapi sebanyak berapa kali, maka dianggap tidak mengikuti kan. Jadi ditulis di eksklusi.
Di next. Ini sudah betul. Kemudian analis bivariatnya ada uji normalitas, ada uji homogenitas, kemudian uji hipotesis. Hipotesisnya menggunakan apa? Menggunakan uji t-test karena satu grup. Ini berpasangan ini analisisnya membingungkan ya. Ini yang dimaksud itu normalitas atau apa kok jika berdistribusi normal pakainya uji t-test ini salah ya. Jadi analisisnya nanti dibaca lagi di materinya Bu Kusnul atau di contoh panduan yang saya berikan itu ada di situ. Jadi ada normalitas, ada homogenitas, ada uji hipotesis. Kalau yang disebutkan Pak Didi ini uji t-test berpasangan jika berdistribusi normal. Terus menggunakan uji Wilcoxon jika tidak berdistribusi normal. Jadi nanti dibaca lagi ya. Ini Ya, Bu, soalnya siap, Bu. teorinya masih salah. Kemudian prosedurnya nanti tolong dilengkapi lagi. Pelaksanaannya juga dilengkapi lagi berapa kali terapi, berapa kali pemberian dan sebagainya. Di next. Variabelnya ada variabelnya tadi cuma ada 2. Yang pertama terapi akupuntur metode INMAS variabelnya. Yang kedua variabelnya penurunan skala nyeri lutut. Nanti diperbaiki sendiri ya. Ini kurang. Jadi terapi akupuntur metode INMAS. Ya, Bu. Next. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Bapak Ibu karena waktunya juga sudah pukul 16.30 mungkin saya akhiri, nanti untuk minggu depan dilanjut saja untuk presentasi lagi bisa dengan Bu Kusnul atau dengan Pak Hanung. Terima kasih Ya, Bu mungkin itu Eka, saja. tadi banyak sekali masukannya. Nggih. Maaf lahir batin Ibu. Ya, sami-sami Iya, Ibu. Sami-sami. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu Bapak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi